memiliki struktur ya. Rumah itu ada struktur, tubuh kita punya struktur ya. Kalau ada struktur itu ya agak repot ya kita dalam kehidupan ini kok sebelah satu tidak punya struktur. Tatanan masyarakat juga ada struktur, pemerintahan ada struktur, dan sekarang pasar pun punya yang namanya struktur ya. Dan struktur pasar ini bukan kita bicara soal pasar Lamboyan, pasar Mawar, pasar apa misalnya Kemuning, bukan ya. Nanti kita akan lihat apa yang maksud dengan struktur pasar dalam ekonomi mikro. Ya, tolong perhatikan nanti kalau di akhir kuliah ditanya, jangan sampai kalian tidak tahu ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Oke. Struktur pasar itu ada namanya perfect competition ya, ada kompetisi sempurna. Kemudian ada monopolistic competition, ada monopolistis ya, istilah singkatnya monopolistis, kompetisi monopolistis, dan ketiga adalah oligopoli. Oli itu beberapa ya, monopoli itu mono itu satu. Saya mungkin akan lebih banyak lagi bentuk-bentuk pasar yang lain, cuman mereka dengan cara tertentu, faktor tertentu bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk struktur pasar ini. Nah, ini yang disampaikan, ini yang perlu kami sampaikan kepada saudara ya. Oke. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas satu persatu apa itu dimaksud dengan perfect competition. Kompetisi sempurna itu adalah sebuah bentuk pasar. Oke, kalau kita bicara soal pasar, Fikri, Haikal, apa itu pasar, Fikri? Waalaikumsalam, Fikri. Waalaikumsalam, Pak. Mana, Fikri? Pak, menurut perspektif saya, pasar itu merupakan tempat kegiatan yang terjadi pasar merupakan sesuatu tempat yang terjadi kegiatan jual dan beli barang. Oke, sudah menyentuh ya. Tempat transaksi ya, ternyata transaksi di mana penjual dan pembeli bertemu. Walaupun ada pasar tuh, ada pasar yang offline, sekarang ada pasar yang online, yang virtual ya, macam-macam ya. Oke. Baik, terima kasih Fikri. Kemudian yang lanjut kita akan diskusi tentang secara khusus tentang kompetisi sempurna. Lanjut Pak Iman. Oke. Struktur pasar, perbedaan struktur pasar didasarkan atas satu, jumlah pembeli dan penjual. Ya, kalau banyak pembeli, banyak penjual, sehingga tidak ada yang bisa menentukan harga, barangnya homogen, maka masuk kepada kompetisi sempurna. Ya, kalau penjual satu, pembeli banyak, ya masuk monopoli, gitu loh kira-kira. Ya. Kemudian jenis tipe barang yang diperjualbelikan, ya, homogen tidak, atau ada perbedaankah, walaupun mungkin fungsinya sama, gitu ya. Kemudian tingkat mobilitas sumber daya itu maksudnya seberapa cepat sumber daya ini bisa digunakan ya. Contohnya sederhana, misalnya harga langsat di Sanggau lebih mahal daripada di Pontianak, maka akan banyak langsat yang bergerak ke Sanggau ya. Nah, karena tergantung pada tingkat keuntungan, sumber daya akan mengalir ke tempat yang paling menguntungkan. Nah, tapi karena mungkin lalu banyak langsat yang ke Sanggau, maka harga langsat di Sanggau akan turun, penawarannya meningkat. Ya, di Pontianak akan harga langsat akan naik karena penawarannya menurun gitu loh. Nah, pada akhirnya perbedaan harga antara Sanggau itu hanya perbedaan biaya angkut gitu loh ya. Oke. Kemudian pengetahuan pelaku pasar mengenai harga yang berlaku, biaya serta kondisi permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalnya pengetahuannya sama-sama sempurna, ya berarti di pasar persaingan sempurna. Kalau pengetahuan mungkin ada yang kurang sempurna, entah dari penjual kurang sempurna, dari pembeli kurang sempurna, maka kita masuk ke persaingan yang tidak sempurna.
Yang tidak sempurna itu yang kayak gimana? Ya monopoli tadi, monopolistis, oligopoli, ya, atau duopoli, macam-macam seperti itu, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Pasar persaingan sempurna, perfectly competitive market. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan. Ya, dia mau, ya. Nah, oke. Ciri-cirinya adalah jumlah pembeli dan penjual banyak, ya, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri tidak mampu mengaruhi harga pasar, ya, karena saking banyaknya, ya, saking banyaknya pembeli dan saking banyaknya penjual, ya. Nah, jadi kalau musim buah tadi ya durian banyak, ya paling besar kecilnya yang membedakannya gitu loh. Ya. Nah, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah. Nah, tergantung harga itu given. Given itu artinya sudah terbentuk akan turun. Kalau permintaan turun, ceteris paribus, maka harga juga akan turun. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Oke. Setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga, price taker, ya tidak ada yang bisa menentukan harga, ya, tidak ada yang bisa menentukan harga di sini, ya, semuanya ngikut tadi, ikut mekanisme pasar, ya. Setiap penjual atau perusahaan menghasilkan produk yang sama, homogen, sama, homo satu, jadi satu jenis, menurut pandangan konsumen. Walaupun kadang-kadang ada penjual yang berusaha mendiferensiasi, menunjukkan bahwa ini berbeda, walaupun sebenarnya mungkin ya kurang lebih sama. Saya lihat kemarin ke toko buah, ada jeruk madu, jeruk susu madu. Saya agak bingung juga, ya sama-sama jeruk gitu, jeruk sambas itu gitu loh. Saya agak bingung gitu. Nah, itu saya melihat sementara ini pandangan pribadi saya adalah usaha penjual untuk atau produsen mendiferensiasi pasar sehingga bergerak tidak di persaingan sempurna tapi di pasar monopolistis. Itu dia, sehingga mereka bisa menaikkan harga sehingga keuntungannya lebih tinggi. Itu pandangan pribadi saya sementara ini, ya. Oke. Ya, orang senang aja, oh madu ini pasti lebih manis nih. Susu mungkin lebih enak ini, ya. Nah, seperti itu. Apalagi susu madu lebih manis dan lebih enak, maka harganya akan lebih tinggi. Ya, tapi kalau kita beli ya kayaknya sih pada lidah saya kurang lebih aja harganya gitu. Rasanya sama, ya. Oke. Kemudian setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar, ya, free entry and exit. Sama-sama terserah. Kita melihat orang jual buah itu kan ada yang pakai pickup tuh, ya. Dia mau pindah ke tempat yang kalian tempat pun enggak ngaruh di tempat itu. Tempat yang dia tinggalkan atau tempat yang dia datangi, enggak ngaruh, ya. Dia mau jualan hari ini pun enggak ngaruh, mau jualan pun enggak ngaruh, ya. Harganya tetap segitu, gitu loh, ya. Jadi bebas mau keluar masuk. Pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap pasar, perfect knowledge, ya, pengetahuan sempurna. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa pembeli dan penjual kena sama-sama sempurna. Jadi mereka maka harga menjadi given tadi, ya, karena mereka sudah sama-sama tahu gitu, ya. Nah, kecuali mereka ada yang tidak sempurna pengetahuannya. Oke, lanjut Pak Iman. Contohnya pasar beras, ya, beras secara umum ya segitulah, walaupun jelas-jelas mungkin ada perbedaan beras tertentu, walaupun perbedaan itu tidak terlalu besar, ya. Sekarang ada beras merah, ada beras hitam yang katanya mungkin lebih sehat, ya, lebih sehat. Ada beras organik gitu, ya. Ada beras dari Cianjur gitu, ya, tapi tidak banyak. Secara umum aja beras itu kurang lebih sama, ya. Orang nyebutnya beras Thailand mungkin karena diimpor dari Thailand, atau Myanmar karena beras yang diimpor dari Myanmar, dari Vietnam juga ada. Ya, kadang-kadang aneh juga ya, kita ini negara agraris, tapi menurut Profesor Dr. RD dari Visip Untan tuh kita negara agraris, kok kayaknya kok malah impor gitu, aneh gitu, ya. Oke. Yang kedua adalah pasar sayur. Memang ya sayur ya kayak begitulah, paling ada sayur organik dan non organik, ya. Itu saja perbedaannya. Tapi ya umumnya ya sayur gitu loh. Ya, orang sekarang ini nggak banyak nanya mau organik atau non organik, karena organik biasanya lebih mahal, ya. Terus pasar buah. Nah, pasar buah.
Ya buah-buahnya kurang lebih sama. Kenapa? Walaupun banyak bedanya, tapi yang karena penjual itu banyak, jadi udah nggak ngaruh lagi gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita melihat, khususnya misalnya apel ya, kok sawo sama sawo ya misalnya. Kalau apel ya ada apel Malang yang hijau kecil-kecil itu, ada apel Washington, ada apel Australia, ada apel Cina, ada apel dari mana-mana gitu ya. Nah, tapi yang saya sayangkan sekarang masalahnya kadang-kadang kalau kita lihat ke toko buah, banyak buah impor gitu loh ya. Kenapa enggak kita kembangkan buah-buah lokal gini kan sangat eksotis ya. Jambu air, keranji, ya, jambu bol, ya. Nah itu dia. Kita lebih bangga dengan buah-buah asing ya, buah impor ya. Kemudian yang terakhir adalah pasar saham. Ya ini pasar semula juga, kita bisa keluar atau masuk. Kalau ini saham ini kayaknya akan jatuh, maka kita bisa keluar, kita beli saham yang lain. Terserah kita ya. Nah, sumber daya itu mengalir ke tempat yang paling menguntungkan. Nah, itu yang perlu ya, saudara pahami semuanya ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, oke, kemudian semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna, yang bukan perfect competition, dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition, yang memiliki berbagai bentuk ya. Ada monopoli, monopsoni. Monopoli itu satu penjual, monopsoni itu satu pembeli ya. Nah ini dulu ada cengkeh pernah diginikan waktu zaman Pak Harto ya, hanya satu pembeli ya. Juga jeruk sambas hanya satu pembeli ya. Nah, penjualnya banyak gitu. Jadi ditentukan oleh pembeli harga itu. Hebat ini ya. Ini luar biasa saat itu ya. Duopoli, duopsoni, hanya dua penjual, hanya ada dua pembeli ya. Kemudian oligopsoni, oligopoli. Oli itu beberapa ya, berarti lebih dari dua ya. Kalau tiga gimana Pak? Triopoli, tapi tidak ada triopoli ya. Ya Pak Iman tidak ada ya. Ya, yang ada duopoli maksimal. Setelah itu baru masuk pasar oligopoli ya. Kemudian dan persaingan monopolistik ya. Kemudian ya, oke. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Penjual tunggal, bebas menentukan harga. Contoh Pertamina, PLN, PDAM, gas, PGN ya, perusahaan gas negara itu PGN. Nah, itu dia. Nah, kita harus beli. Bayangkan kalau kita tidak bisa beli gas, nggak mau beli gas, kita mau pakai apa masa? Pakai kayu api, pakai arang. Bisa sih, ya cuman mungkin akan terlalu repot ya. Harus ngipas-ngipas ya, harus niup-niup. Mungkin juga asapnya lebih hitam, kita repot membersihkannya lagi gitu ya. Ada ya, tapi agak jauh institusinya gitu. Kemudian penjual sebagai penentu harga, price setter, dan pembeli sebagai price taker ya. Kayak Pertamina ya atau gas ya suka-suka aja pemerintah memberikan harganya ya. Kita harus tetap beli kan karena kita perlu, masalahnya gitu. Paling kita mengurangi, kalau kita ini mengurangi ukuran yang kita beli saja, itu intinya gitu loh ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya, ini contoh pasar sayur tadi ya. Oke, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli. Oke. Karena teknologi tinggi. Saudara sekalian, contoh di bidang komunikasi ada handphone ya, ada iOS dari Apple. Bisa berjalan di laptop, bisa berjalan di handphone. Nah, itu monopoli dia karena dia memegang patennya. Ya. Android, Google, memang banyak yang bisa pakai, tapi tetap dia mengendalikannya. Ya. Itu dibuat seperti semi open source ya. Nah, tapi ya tetap Android yang mengendalikannya. Saya dengar Cina juga sedang bikin ya, karena kemarin karena embargo oleh Amerika, maka mereka bergabung coba membuat sebuah operating system yang baru tersendiri gitu ya. Oke. Nah, ini teknologi Indonesia juga bisa bikin kalau mau. Nah, teknologi inilah yang menentukan semuanya, kadang-kadang seperti itu ya. Contoh Nokia mungkin sudah tidak terkenal lagi handphonenya, tapi harganya masih sangat mahal ketika diambil alih oleh Microsoft. Kenapa begitu? Karena Microsoft itu yang dia beli adalah teknologinya, patennya. Ya, paten dari Nokia itu gitu, ya. Oke. Modal tinggi ya. Nah, biasanya
Nah, kenapa orang tidak bebas keluar masuk? Karena perlu modal yang sangat tinggi. Contoh awal-awal mobil listrik terkenal apa? Tesla kan. Nah, ketika Tesla mungkin sudah permintaan makin banyak, lalu mengundang produsen lain untuk ikut produksi, untuk masuk. Ya. Walaupun begitu ya belum juga bisa turun harga jualnya karena masih sangat mahal. Kita dulu beli handphone pertama keluar aja bisa 30 juta. Ya, padahal ya baru hanya bisa nelpon, makanya disebut handphone karena dipegang, digenggam gitu. Ya, kalau dulu langsung kecil gini ya mungkin namanya bukan handphone tapi pocket phone. Ya, di kantong gitu loh ya. Oke. Kemudian peraturan pemerintah, undang-undang. Nah, ini menyebabkan terjadi monopoli. Contoh bumi, air, kaya alam, sekian gini selanjutnya dan seterusnya dikuasai oleh negara, digunakan sebagai untuk negara, ya seperti itu kira-kira. Nah, tentu ada tujuan, yaitu supaya ada pemerataan dan tidak ada yang memberatkan. Contohnya harga bensin di di Jakarta dengan di Papua atau di Aceh ya bisa dibuat sama gitu loh. Ada subsidi silang di situ supaya ada pemerataannya. Ini mungkin maksudnya. Walaupun kadang-kadang terjadi salah urus sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang lalu terhutang segala macam seperti itu karena mereka menikmati monopoli ya. Dengan begitu mereka harus naikkan harga lagi gitu. Nah, ini yang agak sulit. Kayak PLN kan setiap sekian bulan itu kan naik, setiap bulan naik gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus ada produk sangat spesifik. Nah, untuk produk yang sangat spesifik ini ya ini memang khusus sehingga tidak bisa tergantung spesifiknya, artinya dari satu sisi substitusinya itu jauh. Kayak saya contoh tadi gas ya. Pertamina juga seperti itu ya. Kalau kita mau pakai beli bensin ya kita harus beli mobil listrik atau motor listrik yang mungkin harganya masih relatif lebih mahal ya. Nah, itu dia. Begitu juga dengan gas. Itu juga dengan air, beda air pump. Mungkin kalau air pump kita bisa pakai air tanah atau air galon, ini mahal jatuhnya gitu loh. Mungkin mungkin jernihnya tidak seperti air pump gitu. Ya, air hujan ya, masalahnya tidak setiap hari bisa kita tampung, tidak setiap hari hujan gitu kan. Oke, lanjut Pak Iman. Contohnya tadi ya sudah saya PLN, PAM, ya kereta api. Kenapa juga dikuasai oleh negara? Karena biayanya sangat besar untuk membangun industri kereta api ini ya. Satu, rel-relnya. Bayangkan kok ada 2 perusahaan saja selain kereta api Indonesia KAI itu ya, PT KAI itu kalau ada perusahaan yang lain, bayangin coba ada 2 jalur kereta api, nggak akan penuh kita lalu, kan repot gitu loh kita ngurusnya gitu loh. Nah, atau mungkin dibolehkan pakai jalur kereta api yang sama, nah, resiko tabrakan kan jadi tinggi gitu ya. Nah, itulah untuk mengurangi itu semua, tapi dengan tetap menjamin keterjangkauan masyarakat, nah, maka hanya ada satu perusahaan kereta api ya. Oke, mungkin tipe-tipenya yang dibedakan, ada yang biasa, ada yang mungkin kelas premium, ada yang kelas mewah, segala macam itu ya. Mungkin ada beda-bedanya di situ ya. Nah, kalau bus kan banyak swasta ya, karena jalannya ya jalan itu. Nah, kalau dia mau nyalip ya masih bisa nyalip. Kalau kereta api gimana mau nyalipnya? Nggak bisa kan? Ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya, oligopoli. Oli itu beberapa ya. Adalah suatu bentuk pasar yang ada di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Ya, masing-masing penjual memiliki pengaruh atas harga barang yang dijual, tapi tidak sebesar pengaruh penjual monopoli. Nah, kita contoh ya industri handphone misalnya, ya, itu kan hanya ada beberapa, ya, hanya ada beberapa. Memiliki pengaruh atas harga karena orang tuh bangga megang handphone A misalnya, jadi pengaruh, fiturnya tinggi. Ya ada yang nggak ngaruh, dia cari yang fiturnya bagus, harga murah, jadi dia beli, dia nggak pusing dengan merek gitu loh. Nah mungkin orang itu yang agak lebih beruntung lah ya, daripada harus saya harus yang ini biar mahal tapi gaya. Nah, karena biaya gengsi itu ternyata sangat mahal. Ya. Kemudian ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Contoh handphone, ya mungkin mereknya merek A, merek Indonesia. Tapi dalamnya itu ya dari berbagai merek, dari berbagai negara.
Mungkin layarnya dari mana, casingnya, kameranya, mic-nya, speakernya, prosesornya, ya, mesin-mesin dalamnya itu kan akan beda-beda gitu loh. Kameranya juga gitu ya. Nah, jadi itulah ada ketergantungan itu juga dengan mobil ya. Jangan dikira mobil merek Z misalnya seluruh dalamnya itu sound systemnya merek Z, ya setirnya merek Z, semuanya merek Z belum tentu, itu loh. AC-nya merek Z belum tentu, ya. Kalian perhatikanlah, kalau ada mobil kan lihat AC-nya itu merek apa, speakernya merek apa, perhatikan aja lah nanti, ya. Oke. Untuk menguasai harga dari konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu, diferensiasi. Jadi produknya didiferensiasi dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Ya, nah, contoh sekali lagi saya produk handphone lah yang sekarang lagi tren seperti ini. Satu merek saja bisa mengeluarkan beberapa tipe, berbagai tipe. Ya, nah, kenapa? Untuk menguasai harga dan konsumen. Untuk konsumen yang mampu harga sekian, ini ada, ya. Harganya sekian, fitur yang ini ada, terserah ya, tergantung konsumen milih yang mana. Nah, inilah di pasar oligopoli kita ini juga terjadi di pasar kendaraan bermotor ya, mobil, motor ya. Oke, lanjut Pak Iman. Contohnya industri rokok. Nah, rokok juga, rokok ini kan walaupun sama-sama rokok, tapi mungkin rasanya beda karena aromanya beda ya. Nah, tapi menurut fatwa majelis ulama rokok itu haram. Jadi kalau bisa enggak usah ngerokok lah ya. Nah, karena susah kita kerja capek-capek dibakar. Itu kalau udah kerja. Ada masih minta pun bakar duit istilahnya rokok gitu ya. Nah, enggak usah lah, kita cari hal-hal lain yang lebih positif lah ya. Kemudian industri mobil sudah saya jelaskan, industri motor juga seperti itu. Lanjut Pak Iman. Ya. Mereknya banyak tapi tidak lumayan, tapi paling hanya 5 atau 6 yang memang menguasai pasar ya. Ada unsur monopoli dan unsur persaingan sempurna, persaingan. Nah, ini dia. Saya menyebutnya persaingan monopolis adalah persaingan perusahaan atau penjual yang ada di sini memiliki kemampuan monopoli terbatas, ya, monopoli terbatas. Ya, sifat pasar persaingan monopoli jual membeli dan menjual agak banyak sehingga masing-masing perusahaan memiliki pengaruh atas harga meskipun tidak besar. Ya, barang-barang diperjualbelikan tidak homogen, berarti heterogen dia, ya heterogen. Homo itu kan satu, hetero itu banyak ya, berbagai jenis ya. Bahkan sengaja dibedakan baik dalam merek, bentuk, warna, aroma, ukuran ya, walaupun mutunya kurang lebih sama. Nah, ini misalnya kalau misalnya produk sabun kesehatan antara Acevso dengan Lifebuoy, kita bisa melihat bahwa kemasannya beda, aromanya, bentuknya, warnanya beda, ya. Nah, ini dia. Nah, sehingga mereka memiliki kemampuan monopolistis. Artinya gini, ketika harga Lifebuoy naik, orang tetap beli, loyal terhadap Lifebuoy. Ya, kalau makin tinggi naiknya, maka mungkin orang akan pindah ke Acevso. Ini segera contoh sederhana saja. Nah, itulah batas dari kemampuan monopoli. Itu yang disebut dengan pasar monopolistis yang memiliki kemampuan yang terbatas. Ya, merek berperan penting untuk memikat konsumen, walaupun untuk itu memerlukan tambahan biaya. Akan tapi, ya, selama MR lebih besar pada MC, cara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan. Oke, sepanjang marginal revenue, pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal cost, maka masih ada keuntungan. Titik maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Berarti sudah agak sulit perusahaan lain untuk masuk karena sudah penuh skala ekonominya. Seperti itu kira-kira gambarannya ya. Nah, ini saudara sekalian bisa dikatakan bahwa secara umum kita mungkin lebih banyak berhadapan dengan pasar-pasar yang tidak sempurna, ya, monopoli atau mungkin monopolistis, itu oligopoli dan segala macamnya, ya. Walaupun ada juga kita persaingan yang sempurna. Oke, ini rangkumannya struktur pasar. Saudara bisa melihat bahwa tipe pasar persaingan sempurna, beli penjualnya banyak, ya, barangnya homogen itu artinya sama semuanya, ya, mungkin ada diferensiasi sedikit-sedikit, tapi itu enggak penting, artinya tidak terlalu pengaruh
ya. Nah, hambatannya tidak ada. Mau masuk syukur, keluar pun nggak apa-apa, terserah dia, mau masuk lagi juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian persaingan tidak sempurna, ya, itu persaingan monopoli. Oligopoli itu beberapa cukup banyak, tapi tidak sebanyak persaingan sempurna, sehingga mereka masih memiliki kemampuan untuk mengatur harga. Kemudian ada diferensiasi pasar, ya, seperti handphone, mobil, motor, ya, itu dia. Kemudian keluar masuk juga bebas, ya. Ada merek, kita lihat dulu ada merek-merek yang sangat terkenal, Nokia dengan BlackBerry, tapi sekarang ada merek baru juga yang juga tidak kalah terkenal. Yang lain, yang lama justru sekarang mengalami kemunduran, ya. Kita tidak tahu ke depannya nanti, ya. Yang lama kemudian maju lagi, yang sekarang ini mundur kita tidak tahu. Ya, tergantung berkreativitas kemampuan mereka untuk mengembangkan fitur-fiturnya, ya. Kemudian monopoli itu satu saja penjualnya, homogen dan terdiferensiasi. Maksudnya gini, Pak, Pertamina itu jualnya kan minyak bumi, ya, homogen. Tapi itu ada juga diferensiasinya. Contoh ada premium, ada pertalite, ada pertamax, ya. Mungkin ada juga yang lain gitu nanti gitu loh. Nah, sedangkan hambatannya terbatas, ya, karena Pertamina diberi hak oleh pemerintah untuk monopoli. Nah, sedangkan yang lain misalnya Android dengan iOS dari Google dengan Apple itu karena bukan dari pemerintah, karena mereka menguasai teknologinya, pegang patennya, ya. Nah, kemudian ada yang monopoli satu diferensiasi. Nah, ini kira-kira gambaran dari struktur pasar yang ada, ya. Oke. Masih ada berapa menit, Pak Iman? Ya? 9. Oke, masih cukup longgar. Saya mau nanya dulu nih. Ya, mau nanya Ted Ahmad. Ted. Ya, Pak. Nah, baik, Pak. apa perbedaan antara pasar monopoli dan monopolistis, Ted? Kalau Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menurut pandangan saya, perbedaan antara pasar monopoli dan pasar monopolistis adalah, kalau pasar monopoli sendiri adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang dekat atau mirip. Ciri-cirinya seperti yang pertama, hanya ada satu industri perusahaan. Yang kedua, tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tersebut. Yang ketiga adalah tidak mempunyai barang pengganti. Yang keempat, dapat mempengaruhi harga. Yang kelima, tidak perlu promosi iklan atau pemasaran. Baik, yang kedua adalah pasar monopolistis. Pasar monopolistis sendiri adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produk yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau different produk. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat banyak penjual. Artinya, banyak terdapat perusahaan dalam pasar yang ukuran atau besarnya perusahaan dalam pasar relatif sama. Produksi suatu perusahaan relatif sedikit jika dibandingkan dengan total produksi dalam pasar. Yang kedua adalah barang yang dihasilkan bermacam-macam. Artinya, jenis barang yang dihasilkan banyak dan mudah membedakan antara barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ada perbedaan dalam pembungkusan dan perbedaan dalam bentuk. Yang ketiga adalah mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga di pasar. Artinya di sini adalah bersumber dari barang yang dihasilkan yang berbeda corak, sehingga ada loyalitas terdapat suatu produk maupun perusahaan. Yang keempat adalah relatif mudah bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar, tetapi tidak semudah dalam pasar persaingan sempurna. Yang kelima adalah perlu produk promoting yang aktif. Artinya harga bukan penentu utama dari pangsa pasar, tetapi terletak pada faktor kemampuan dalam membentuk brand image, mutu dan kualitas barang dan pelayanan dalam penjualan, termasuk juga after sales service-nya. Sekian, terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali Teddy. Ternyata Teddy sudah mampu mengembangkan pokok-pokok pikiran dari materi yang kami sampaikan, ya. Makanya berkali-kali sampaikan jangan hanya puas dengan yang kami berikan. Dan ternyata Teddy sudah melakukannya, ya. Makasih Teddy, ya. Nah, sudah melakukannya dan mengembangkan cari referensi-referensi lain untuk menambah penguasaan, pendalaman karena waktu kita terbatas. Kau berharap dari kuliah ini saja, aduh, sangat sedikit, ya. Oke. Sandi, Assalamualaikum Sandi. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, San? Alhamdulillah sehat, Pak. Waduh, makin ganteng aja Sandi nih.
Alhamdulillah. Ya. Makasih Pak. Nah, kayaknya Sandi ini lebih ganteng dari Andi Siska kayaknya nih ya. Andi Siska perempuan Pak. Ya. Oh iya Kak. Oh ya kaget saya ya. Oke oke. Nah, untung kamu tidak secantik Andi Siska ya. Agak takut juga kita nanti ya. Oke. Sandi, tolong kasih saya satu contoh saja pasar di persaingan monopolistis. Contoh produk. Satu saja. Baik Pak. Contohnya itu seperti sabun Pak. Nah, jadi sabun kan itu ada banyak merek seperti sabun kita sebut sabun Gift atau sabun Lifebuoy. Nah, di sini walaupun misalnya sabun Lifebuoy ini naik harga, tapi pembelinya tetap membeli sabun Lifebuoy tersebut. Tapi tapi jika sabun Lifebuoy itu naik sangat tinggi, maka pembeli dari sabun Lifebuoy itu akan pindah ke sabun lain, contohnya seperti sabun Gift atau sabun lainnya, Pak. Oke, bagus. Kalau Sandi pakai sabun apa, San? Sabun Gift, Pak. Oh, kau jangan pakai sabun ya mandi itu? Ya, Pak, pakai, Pak. Nah, lalu kau pakai sabun pula nanti, aduh, kan? Ya, sekarang yang Ahwat, Maulidia. Assalamualaikum Maulidia. Waalaikumsalam, Pak. Nah, sehat Maulidia. Alhamdulillah, Pak. Ya, kok bulan puasa nih enaknya bukan Maulidia, tapi mau makan kayaknya enak, ya. Ya. Oke, Maulidia, contoh kasih saya oligopoli. Halo Maulidia. Tadi Teddy dengan Sandi sudah bagus sekali penjelasannya. Masa kamu kalah ganteng dari mereka? Rezeki Hajar, coba pikirkan juga. Ya, gimana Maulidia? Buah-buah, Pak. Kenapa? Tentang buah-buah. Buah tuh tadi kan di pasar persaingan sempurna Maulidia. Ya. Kecuali buah hati mungkin ya. Ya. Itu lain. Rokok, Pak, rokok. Nah, rokok. Maulidia ngerokok kah? Enggak. Astagfirullah, terkejut saya dengan contoh Maulidia nih. Kalau ngerokok pula. Apa Maulidia rokoknya? Pak cerutu. Ya Allah, lebih parah gini rokok rokoknya. Rokoknya cerutu ya. Oke, Rezeki Hajar. Ada contoh lain kira-kira? Jasa penerbangan, Pak. Ya, jasa penerbangan ya, bagus. Tadi malah tidak saya sebut, sekarang malah terpikirkan rezeki ya. Memang rezeki memang saya hari ini ya, dapat contoh baru nih ya. Memang rezeki ini memang ya Pak Iman ya. Nama rezeki ini membuat rezeki memang nih, beruntung yang bisa dapat kamu nih rezeki ya. Rezekinya banyak nanti insya Allah ya. Oke, penerbangan ya. Penerbangan itu oligopoli ya. Ada beberapa dan yang homogen juga ada ya, dan tapi hanya ada dua kelas ya, ada dua kelas ya, LCC low cost carrier yang murah, ada penerbangan yang premium yang mahal kayak yang berkelas kayak Garuda dan segala seperti itu kira-kira ya. Nah, kok LCC itu dikenal itu yang terkenal itu Air Asia sekarang ya. Oke, baik saudara sekalian, saya sangat berbahagia pada hari ini ternyata materi yang ini ya Pak Iman ya sudah ditangkap semua ya, dan sudah ada yang mampu mengembangkannya lagi seperti tadi Ahmad, sehingga dan ini saya minta untuk dikerjakan juga oleh yang lain. Sekali lagi jangan hanya kami berikan, tolong dikembangkan, tolong dicari referensi yang lain sehingga kalian bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan lebih dalam. Nah, ya sangat tidak cukup dengan materi ini hari yang kami berikan sini ya. Oke, baik, waktu kami kembalikan Pak Iman dengan 1 menit. Makasih untuk semuanya, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian kuliah kita hari ini tentang struktur pasar. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa menambah wawasan, pengetahuan tentang bagaimana pasar, ya, bagaimana struktur pasar. Ada beberapa macam pasar tadi, ada monopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, demikian kita akhiri kelas kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.